Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan bapak guru hebat, restitusi merupakan salah satu cara untuk membimbing dan menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Danny Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan murid untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses ini digambarkan dalam bagan 3 sisi segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada proses ini, guru tidak memperburuk keadaan dengan menghakimi anak, tetapi mengkondisikan pada situasi yang tenang sehingga proses penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh murid pasti memiliki alasan dan tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau guru sudah memahami kebutuhan dasar murid yang mendasari sebuah tindakan, maka guru akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang dilakukan pada tahap menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada tahap validasi tindakan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, kita akan belajar mempraktikkan 2 skenario dari segitiga restitusi. Riko, tadi Bapak dengar dari Bu Maya kalau kamu tidak ikut pelajaran matematika. Apa yang terjadi? Barangkali Bapak bisa bantu. Iya Pak, saya sudah beberapa kali ini tidak mengikuti pembelajaran matematika. Berarti kamu sudah sering tidak ikut pelajaran matematika? Iya Pak. Oke, apa ada lagi yang bisa kamu tambahkan informasi kepada Bapak? Ada Pak, saya juga tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Maya. Riko, kamu tahu, berarti kamu sekarang berada dalam masalah. Iya Pak. Baiklah, Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah. Bapak ingin kita mencari solusi bersama-sama. Iya Pak. Berpikir tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya Pak. Riko, kamu tidak ikut pelajaran matematika, pasti ada alasannya. Saya tidak tertarik dengan matematika Pak, jadi saya memilih untuk tidak mengikutinya. Tetapi yang kamu lakukan itu dapat merugikan dirimu sendiri, sehingga kamu sekarang berada dalam masalah. Iya Pak. Saat ini kamu bisa bersikap seperti itu. Selanjutnya kamu dapat melakukan sikap yang lebih baik dari itu. Iya Pak.
Baik, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Menghormati orang lain, Pak. Baik, kita kembali pada masalah ketika kamu tidak mengikuti pelajaran matematika. Apakah yang kamu lakukan itu menghormati orang lain? Tidak, Pak. Sekarang Bapak ingin tahu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi murid yang menghormati guru dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, mari kita selalu menerapkan keyakinan kelas. Pada saat pelajaran matematika, kamu bisa mengikutinya dan berperilaku lebih baik lagi. Iya, Pak. Ainun, saya perhatikan kamu seringkali terlambat sekolah. Bisa diceritakan apa yang terjadi? Ya Pak, saya sering kali datang terlambat ke sekolah. Ketika kamu sering datang terlambat ke sekolah, itu akan mengganggu pembelajaran dan perkembanganmu. Kita perlu mencari solusi bersama-sama. Ya Pak, saya salah. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Bapak dulu juga begitu, pernah juga datang terlambat ke sekolah. Iya Pak. Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah. Kita perlu bekerja sama untuk mencari solusinya. Iya Pak. Ainun, kamu sering datang terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya. Ada banyak alasan Pak. Terkadang saya kurang disiplin dalam mengatur waktu. Kadang saya susah untuk bangun pagi. Dan terkadang saya juga terjebak kemacetan Pak. Kebiasaan yang kamu lakukan itu akan berdampak tidak baik bagi perkembanganmu. Iya Pak. Mulai sekarang, kamu dapat membiasakan diri dengan kebiasaan yang positif. Ya Pak, saya akan berusaha untuk lebih disiplin dan mengatur jam tidur yang lebih baik Pak. Menurutmu kebiasaan positif apa lagi yang dapat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan menyiapkan perlengkapan sekolah di malam sebelumnya Pak. Dan saya juga akan meminta bantuan orang tua untuk mengingatkan saya. Sekarang, mari kita bicarakan mengenai keyakinan sekolah kita. Nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Bertanggung jawab dan menghormati orang lain Pak. Mari kita bangun komitmen untuk menjalankan keyakinan sekolah kita ini. Ya Pak. Lantas, kehidupan seperti apa yang kedepannya itu yang kamu inginkan? Saya ingin menjadi pribadi yang sukses dan bertanggung jawab. Baik, keinginanmu itu akan dapat terwujud jika kamu berdisiplin, bertanggung jawab, dan membangun kebiasaan positif. Ya Pak. Praktik segitiga restitusi ini ternyata sangat menyenangkan. Karena ketika murid berbuat salah, tidak langsung dihakimi, tetapi diajak berkomunikasi sehingga murid dapat menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Dengan praktik segitiga restitusi ini, saya semakin memahami untuk dapat berkomitmen menjalankan keyakinan sekolah, sehingga dapat terwujud sekolah impian yang ideal, yaitu sekolah yang menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu dan Bapak Guru, kita sudah belajar mengenai teori kontrol di mana setiap tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki alasan dan tujuan tertentu. Dengan memahami teori kontrol, guru akan mengubah pandangannya menuju cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Praktik segitiga restitusi akan membantu guru menjangkau lebih dekat dalam memenuhi kebutuhan murid. Dan murid menjadi pribadi yang merdeka, bertanggung jawab,
dapat dipercaya, dan terbuka kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.